Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Smart Moms. Ketemu lagi sama saya Dita, Head of Brand Awareness dari Smart Mom Community. Oke, malam hari ini kita mau IG Live lagi seperti biasa. Saya sudah punya bintang tamu istimewa yang akan menjadi tamu kita di malam hari ini. Oke, jadi malam hari ini kita akan ngobrol bersama teman saya, namanya Ani Hairani. Dia adik kelas saya, jadi saya kuliah di suatu universitas negeri di Jakarta, jurusan psikologi. Jadi tamu saya ini adalah psikolog. Judul Judul IG Live kita malam ini adalah bermakna dalam ketidaknyamanan. Maksudnya apa ya? Oke, maksudnya adalah jadi Ibu Ani Hairani ini beliau adalah pejuang kanker dinding paru. Tapi Masya Allah banget beliau sangat sangat struggling dan juga masih sangat aktif dalam pekerjaan sehari-harinya. Kalau saya coba bacakan di sini, saat ini beliau banyak sekali ya aktivitas yang beliau sedang lakukan gitu. Jadi mulai dari seorang ibu, seorang istri, beliau punya 6 orang anak. Lalu juga beliau ini direktur Uni Keduplus, lalu pengurus Yayasan Sahabatku Mitra Remaja. Jadi beliau juga konselor di situ, lalu juga beliau juga mengajar, beliau juga menulis buku. Kalau teman-teman mau coba lihat hasil tulisan-tulisannya itu banyak di Facebook ya, di-share sama beliau. Itu Masya Allah banget, benar-benar dalam bahasanya, kalimatnya juga menyentuh hati, hangat, terasa gitu ya, indah kata-katanya. Lalu beliau juga yaitu tadi yang saya bilang bahwa beliau saat ini adalah pejuang kanker dinding paru. Nah, saya coba cek ya, kira-kira beliau sudah masuk belum ya? Nih sudah ada nih. Coba kita ajak beliau untuk Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayaknya kedeketan muka aku deh, jadi gede banget. Coba jauh-jauh. Halo Mam Ani. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang, Mbak Dita. Masya Allah. Kita nggak pernah bersua kali ya kalau sejak lulus kayaknya ya. Aku cuma tahu kamu orang yang aktif di kampus dulu, sedangkan aku cuma kuliah lalu pulang. Iya, kayaknya pecicilan dari dulu. Nggak bisa nggak aktif ya nih ya. Kayaknya Mbak Dita belajar melulu sih, gitu. Kalau aku Aduh, pusing kayaknya belajar. Oke, jadi Ani ini ternyata dilalui qadarullah dia ternyata menikah dengan salah satu teman seangkatan saya dulu di kampus psikologi gitu. Dan dulu Emilio tuh terkenal sekali ya di terkenal Ternyata nggak sekali jauh-jauh ya, gaulnya. Mbak. Ya Allah. Kenapa? Nggak Gimana? jauh-jauh ya. Nggak jauh-jauh jodohnya. Iya betul lah. Ketemunya sama teman kuliah. Iya, takdir ya nih ya. Takdir, iya. Aduh senang banget malam ini udah bisa Ani meluangkan waktu untuk bisa ngobrol, Masya Allah. Semoga Ani saat ini sedang dalam kondisi sehat ya nih ya.
Alhamdulillah, ala kulihal Mbak dengan Ala kondisi kulli hal apapun. ya. Bersyukur dalam Insya Allah. kondisi apapun ya. Iya, Alhamdulillah masih dikasih kesempatan. Sebetulnya deg-degan juga sebetulnya ya. Aku bisa apa enggak nih, kuat apa enggak lah paling enggak. Cuman ya biasalah kalau modal nekat ternyata ada aja sih kekuatan. Modal nekat ya. Ya bismillah. Gua pasti kasih kekuatannya nih ya. Nih, Mm-mm. eh ini kan lagi pandemi juga ya. Kalau di Turki sama aja lah sama Indonesia ya. Gimana kondisinya di sana? Boleh cerita sedikit nggak? Alhamdulillah. Jadi sebelum rencana pas apa tahun baru panjang ya, liburan panjang, kan kita lockdown lagi. Karena sebelum Oke. tahun baru tuh bisa sehari tuh 6.900 orang Masya terinfeksi. Nah, habis lockdown akhirnya lockdownnya itu Sabtu Minggu aja Mbak gitu, Sabtu Minggu. Cuman yang panjang itu pas tahun baru. Nah, kalau tiap hari itu anak-anak sama manula udah nggak boleh keluar. Tapi kalau Oke. yang produktif, usia produktif masih boleh keluar gitu ya. Nah, terus sekarang sih udah 600-an aja per hari. Jadi alhamdulillah Wow. juga sih. Jadi langsung ada efeknya ya gitu. Cuman anak-anak belum bisa keluar-keluar kalau kita nggak pakai hashcode. Jadi harus bawa kartu itu. Kalau nggak boleh naik bus, nggak boleh naik apa-apa gitu. Oke. Kalau naik Bawa taksi kartu masih boleh. kalau sehat gitu. Bukan kartu. Kita kan punya Istanbul Card. Oh, Istanbul Card kalau mau kemana-mana pakai card itu ya, mau naik apa-apa gitu ya, yang umum. Nah kalau anak-anak nggak punya, ya berarti nggak boleh tuh naik umum gitu. Gitu sih. oke. Tapi Jadi alhamdulillah anak berkurang. masih sekolah online anak-anak. Online, kalau yang anak perempuan udah bolak-balik Mbak, dia kan boarding Senin Oh, sampai boleh. Jumat. Mm-mm. Mm-mm. Cuman akhirnya karena nggak bisa hashcode-nya, kalau pas lagi nggak bisa kita naik taksi gitu, anterin ke sana gitu ya. Nggak bisa Oke. pakai umum. Oke. Mm-mm. Gitu aja. Masya Anak Allah ya, ini laki tuh anak. online. Oke, gimana? Kalau anak laki masih online. Jadi anakku dibagi dua ya, anak laki dan perempuan gitu. Oke. Jumlahnya masing-masing. Jadi Masya anak laki Allah. masih online. Ah. Mhm. Ani ini Tuh. putra-putrinya ada buah hatinya ada 6 orang loh ibu-ibu smart home di rumah, Masya Allah, hebat banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dari yang remaja, usia berapa paling tua? 15. lima belas 15 tahun. tahun. Paling muda, usia berapa? 3 tahun. Masya Allah, itu tugasnya bener-bener ya. Maksudnya membimbing anak remaja, sekaligus juga masih harus bisa bermain dengan anak yang 3 tahun itu, Masya Allah banget ya, nih. Seru kok, alhamdulillah. Dan itu dimudahkan, Mbak. Alhamdulillahnya Yang karena mudahan ya. banyak anak juga jadi mudah ya, karena yang jadi temen dia Hmm. juga banyak gitu. Yang jadi Oke. hiburan juga jadi banyak, yang dewasa juga ya, yang remaja juga hiburannya juga ada di rumah gitu. Jadinya mereka saling melengkapi aja tuh gitu. Jadi alhamdulillah aku Hmm. jadi nggak perlu harus semuanya dilayani gitu ya, Iya, 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 iya. masing-masing gitu. Mhm, mhm, mhm. Jadi mereka karena kakak beradiknya banyak, justru mereka jadi saling support aja satu sama lain, jadi teman satu sama lain Ya, gitu ya. Mhm, jadi udah betul. nggak banyak ngajarin lagi gitu ya. Kalau dulu kan kita kalau anak baru pertama tuh kayaknya kita stimulasi Semua apa gitu-gitu semuanya. ya. Iya, anak aku dua itu jumpalitan deh gitu ya bahasanya tuh. Punya anak dua tuh jumpalitannya kayak apa gitu kan. Itu rasanya tuh dulu gitu. Cuman ya, Mhm. ya alhamdulillah kenapa anak enam kayaknya lebih berat punya anak dua daripada punya anak Selesai. enam gitu. Oke. Gitu. Jadi kakak-kakaknya udah bisa ngurusin juga adiknya ya, kalau misalnya adiknya butuh Iya. apa gitu-gitu ya. Mereka Oke. ada pembagiannya lah tugas-tugas. Oke nih, boleh cerita nggak sih kesibukannya saat ini yang lagi ditekuni apa aja nih? Iya, aku tuh sebetulnya masih ngajar, Mbak. Jadi Hmm. eh, waktu aku datang ke Turki itu kan aku masih dosen ya. Jadi sebelum ada Hmm. pandemi aku tuh udah online, Mbak. Jadi anak-anak di kampus dia Mm-mm. pakai itu ya Infocus bareng-bareng, aku online ngajarnya. Nah, semenjak Oke. itu pandemi, ya akhirnya online-nya nyambung gitu. Cuman terakhir Mm-mm. semester ini, semester baru ini ya, semester ganjil, Mm-mm. semester genap ya. Eh, sementara kita pakai tim tim teaching dulu aja gitu ya kalau aku kuat.
ngajar, kalau nggak kuat ya teman-teman juga udah standby gitu. Oke. Konseling masih ada Mbak, konseling. Cuman individual dan itu yang aku bisa tangani ya gitu, apa psikologi. Terus sahabatku juga rame banget gitu ya, Masya semenjak Allah. banyak. Tapi alhamdulillah karena pengurus, jadi ada tim psikolog sendiri, ada konselor sendiri, jadi kita juga bagi-bagi tugas lah gitu. Aku juga nggak bisa terus-terusan jawab konseling ya, jadi ada tim sendiri gitu. Sementara itu dan paling bolak-balik aja rumah sakit sesuai jadwalnya. Karena di sini modelnya nggak ada nginep-nginepan gitu Mbak. Jadi kalau Oke. sakit mau ada tindakan operasi apapun, kita berangkat sendiri pulang sendiri gitu. Jadi nggak ada inepan yang kalau emang nggak ada kritis atau apa-apa nggak akan dikasih nginep. Beda di Indonesia ya. Betul, Maksudnya apa-apa nginep ya, panas dikit nginep. panas tinggi terus apa observasinya masih seminggu kemudian nginepnya udah dari seminggu lalu gitu kan. Betul. Kalau ini enggak. Jadi benar-benar aku puasa sendiri gitu di rumah terus berangkat langsung ditindakan terus pulang lagi gitu kan ya Allah kayak orang ini aja tapi ya emang iya sih kalau gitu emang begitu apa mestinya kali ya gitu. Jadi sih seperti itu Justru aja lebih Mbak. aman kali ya jadinya ya, lebih aman tuh maksudnya jadi nggak tertular Ya, sakit-sakit yang lain gitu ya? betul karena pandemi juga ya Oh iya gitu. Tapi benar-benar. kan tapi ya biasanya di Turki kayak begitu Mbak melahirkan aja ya langsung pulang. Kalau Oh kalau gitu. dia biasa ya spontan gitu. Oke. eh kan aku tuh tahu Ani sakit kanker gitu ya. Itu kan belum lama lah, beberapa minggu yang lalu kali ya, berapa bulan apa ya. Pokoknya Emilio sempat bilang di grup. Agustus ya. Agustus officialnya Agustus. Officialnya Agustus, tapi Emilio bilangnya belum lama. Maksudnya ke kita bilangnya belum lama gitu. Ke grup kita psikologi. Lalu apa? Abis itu Emilio sempat sharing-sharing tulisan Ani gitu. Dan aku pas lagi baca, apalagi pas apa? Ibu rahimahullah meninggal ya. Waktu berapa waktu lalu itu aku sempat baca tulisan-tulisanmu, aku sampai jadi mewek sendiri gitu, Masya Allah. Aduh. Ini tulisan bagus banget. Yang itu loh ini yang aku apa ini jadi berkaca-kaca mataku. Yang apa yang tentang mimpi itu loh nih, Ya. yang kamu mimpi kamu apa nyari-nyari apa sih harta karun tak Oh, apa itu ini. loh. Nah, itu yang aku suka banget tulisannya. Itu nyata banget kayaknya terus aku bingung gitu ya ya Bunda tuh jadi sehat loh lari-lari gitu terus lompat-lompat itu luar biasa. Masya Allah. Itu coba Smart Mom di rumah kalau misalnya penasaran, pingin tahu tentang tulisan-tulisan Ani bisa ke Facebook ya nih ya, lebih banyak tulisannya di sana ya. Ya di Facebook. Instagram rada susah karena ternyata panjang-panjang. Jadi aku Iya nulis betul. tuh kalau lagi nungguin di rumah sakit gitu loh Mbak. Jadi kan Oke, suamiku yang kecicilan ke sana kemari ya. Jadi kan betul. aku nungguin sendiri gitu kan di kursi roda. Kadang-kadang dapat ide di situ. Jadi aku ya udah langsung nulis aja gitu. Jadi eh habis itu ya baru inilah. Nggak selalu ada ide kok gitu. Pas ada ide aja gitu ya. Gitu. Jadi gitu. Jadi emang ngalir aja sih. Iya betul. Bukan Kelihatan sih bukan mau ketulusannya buat kalau pakai mewek hati gitu itu maksudnya. beda ya. Gimana gimana? Nggak berniat buat mewek kok gitu maksudnya. Justru itu Gitu. karena ketulusan jadi kita jadi ikut mewek. Kalau Masya cerita Allah. dibuat-buat kan justru nggak nyampe ya gitu. Apa, iya, jadi waktu itu akhirnya tahu bahwa Ani sakit gitu ya. Boleh cerita sedikit nggak sih ini awal mulanya kamu mungkin Smart Mom di rumah ada yang apa? Ada yang penasaran gitu, gimana sih caranya bisa tiba-tiba tahu lagi sakit kanker gitu kan? Soalnya kanker biar bagaimanapun kita pasti semua pada takut ya gitu ya dengan penyakit ini. Dan aku juga punya turunan apa ya benjolan-benjolan tuh aku ada tuh turunan itu juga. Dan beberapa kali aku pernah dioperasi juga dulu. Jadi aku pengen tahu boleh share nggak nih ketika kamu tahu kamu sakit kanker tuh mulai kapan, lalu gimana kok akhirnya bisa tahu gitu. Iya, aku tuh punya alergi batuk ya Mbak. Alergi yang itu menyebabkan batuk dan itu dari bebauan gitu, bebauan. Jadi aku 3 tahun terakhir tuh memang nggak bisa berhenti batuk karena setiap ada parfum, masakan itu aku selalu batuk gitu. Jadi sebenarnya dari situ
Aku udah dari Indonesia tuh udah bolak-balik ke rumah sakit ya, ke dokter paru nggak ada masalah gitu, ke dokter alergi. Akhirnya baru tahu lah aku chronical cough gitu ya. Jadi ada emang kronisnya batuk. Dah ketika pindah ke Turki, aku pikir ya untuk secara udara lebih sehat lah gitu ya. Apa paling nggak bisa perbaikan lah gitu ya. Iya bener, aku nggak ada batuk mbak. Ya paling kalau lagi naik bus terus ada orang pakai parfum tuh aku nggak kuat gitu ya. Jadi orangnya belum datang, parfumnya duluan, aku jadi batuk duluan, Mbak. Ini pasti ada orang mau naik parfum pakai parfum gitu ya. Jadi udah Sensitif gitu banget jadi ya. nggak terlalu banyak tapi sih kejadiannya. Nah, cuman akhir-akhirnya jadi bukan sekedar batuk, tapi aku sakit punggung sama dada. Punggung sama Awalnya dada. Sakitnya dikirain tuh kayak kayak nyeri-nyerinya tuh gimana? Pegel atau nyeri sakit gitu? Kayak kok Rika kok awalnya pegel. Awalnya pegel? pegel kayak kayak kesleo. Jadi aku pikir Oh, sakit punggung tolong dipijitin gitu ya. salah Akhirnya dipijit tidur tapi atau apa ternyata gitu ya? nah, Pikirnya aku misalnya. bilang salah tidur gitu kan. Jadi tuh lama-lama tuh nancep kayak dari dada ke punggung gitu loh, Mbak. Kayak ditancap sesuatu gitu. Terus pas aku batuk itu tuh kayak apa kayak ada yang kayak COVID awal-awal tau nggak katanya yang kalau dia batuk tuh kayak ada beling-beling di dalamnya gitu. Sakit itu yang aku rasa. Terus ya berarti kan aku takut ya apa COVID atau apa. Makanya bolak-balik itu aku dirujuknya ke rumah sakit COVID melulu gitu. Nah itu setiap itu ya tiap hari aku diswab kan, nggak tapi negatif terus gitu. Nggak ada. Terus dikasih obat COVID juga 10 hari dia aku ingat gitu ya, itu nggak ada efek sama sekali gitu. Terus sudah gitu balik lagi kan, aku ke rumah sakit itu lagi, dirujuk lagi ke COVID, udah gitu baru periksa Bu ya Pak ini bukan COVID kata dokter COVID-nya gitu ini adalah yang penyakit lain lah gitu akhirnya baru tuh dirujuk bertahap banget Mbak satu-satu segala apa ya diagnosa lah gitu jajal diagnosa itu hampir 1,5 bulan lah mulai dari bukan cuma sekedar ronsen ya semualah darah ronsen kemudian MRI PET scan gitu, bronkoskopi sampai biopsi itu semua dijalanin lah gitu. Nah, baru ketahuan di situ cancer. Jadi kalau lebihnya karena cancer tuh nggak berasa karena apa ya, sesuatu hal yang rutin tapi kita nggak kerasa gitu. Mungkin ada nyut-nyutan terus di kepala gitu ya. Atau ada benjolan gitu, tapi kita nggak ngerasa karena kita merasa tidak terganggu. Kecuali pas nyeri banget kan kita baru aware nih ada apa nih gitu kan. Apalagi aku 3 tahun batuk alergi ya mana aku aware gitu ya itu batuk alergi beneran apa enggak gitu kan. Tapi Berarti ketika 3 ada tahun tuh sakit berarti udah dari tahun 2017 rasanya iya ya kurang lebih ya. batuk-batuknya. Tapi batuk-batuk jadi aku pernah bronkoskopi dulu memang dilihat sama dokter paru ini ada masa akhirnya diambil sama dia terus dilihat di kultur ini masa apa nih ternyata bukan masa bakteri dan bukan masa kanker jadi aku aman sebetulnya Mbak 2016 itu gitu 2016. Oke. tapi kan terus habis itu nggak pernah benar-benar sembuh dari batuk ya dan mungkin ya dari situlah mungkin terus kondisi ya entahlah ya aku juga nggak tahu mbak apa ya karena riwayat kanker tidak ada gitu ya secara Nggak ada orang tua apa ya. dari orang tuanya lagi terus saudara-saudara bude pakde itu nggak ada mbak kalau dari orang tua aku ya gitu jadi ya Allah alam lah ya kalau emang belum akhirnya ya sudah memang sudah terjadi gitu seperti ini ya mungkin ada makanan juga kali ya, atau ya aku sensitif lah untuk itu gitu mungkin itu jadinya baru sadar dan setelah pemeriksaan yang seperti itu Oke, itu dinyatakan stadium berapa gitu nggak? langsung karena ada pemeriksaan namanya PET scan jadi yang aku ceritain kita di waktu pertama PET scan tuh yang kayak ada cairan biru terus disuntik ke kita itu mbak jadi cairan itu diserap oleh sel diserap oleh sel gitu ya kemudian aku suruh tunggu baru masuk alat jadi kelihatan tuh warna sel cancer yang kemana aja dia gitu nah dilihat di situ ada 6 titik kalau nggak salah ya nah di situ namanya metastatik ya nah itu mentas gitu ya jadi dia itu sudah
nyampe ke bagian-bagian yang lain. Tapi ada primernya gitu. Jadi primernya itu yang menentukan dia tuh kanker apa. Tapi metastasenya kemana itu yang menunjukkan bahwa dia punya stadium gitu. Semakin banyak metastase masuk ke stadium ke atas gitu ya. Stadium 1, stadium 2 itu masih nggak bisa di kemo biasanya, tapi bisa dioperasi dan lain-lain ya. Biasanya kemo itu nunggu dia stadium 3 misalnya, atau ya stadium 2 juga masih bisa lah gitu. Nah, untuk stadium 4 kemungkinan malahan nggak bisa dioperasi ya, karena dia udah kemana-mana tuh gitu. Jadi kemo itu adalah salah satu radiasi, dan kemo adalah bagian yang memang akan membantu gitu untuk pengobatannya. Tapi banyak pengobatan lain sih yang ditawarkan, tapi kan ada step by step ya, karena betul-betul dilihat tuh gen itu sampai genetiknya Mbak, DNA-nya. Dia kemana, sel bagian mana, dan dari seluruh DNA saya itu diukur Mbak, mana yang akan kena. Jadi kesan begitu, mana kira-kira akan kena, mana yang memang sudah kena. Jadi pengobatan baik kemoterapi itu ke situ, dia lewat situ. Ada juga imunoterapi, itu juga ditawarkan sama dokter ya, bukan ditawarkan. Ada step-stepnya. Kalau kamu begini maka kita lewat sini gitu. Kalau kamu begini maka lewat sini. Sekarang dari proses itu saya lagi nunggu nih, gitu ya, dari genetika saya yang 500 gen itu, di dalamnya 500 molekul gen yang ada di DNA ya, DNA saya itu bisa di mana nih, mau yang mana nih gitu yang akan nanti diobati, seperti itu sih prosesnya. Jadi kamu belajar juga ya nih ya, habis dari situ berarti kamu mempelajari tentang si cancer itu mau nggak mau ya, Kan banyak harus baca kenalan itu ya. memang gitu. Iya Iya. benar-benar harus kenalan. Oke. Jadi sekarang nih kalau kondisi sekarang tubuh kamu ini yang dirasakan jadi sakit terus ya nih ya? Jadi dari perut ke bawah itu aku seger Mbak, sebenarnya aku bisa lari gitu ya. Terus dari dada ke atas aku juga seger Mbak gitu ya, maksudnya kalau mau disuruh ngitung, suruh apa, baca segala macam aku nggak ada masalah. Nah, cuman bagian dada sampai ke atas perut itu kayak somplak gitu. Somplak tuh apa ya? Aku berdiri sebentar aja, terus kayak udah mau lepas gitu Mbak, kayak ditekan gitu. Jadi aku bisa ke kamar mandi, kamar mandi tuh kurang lebih 7 langkah ya dari kamar aku, gitu ya. Kemudian balik lagi 7 langkah, itu tuh kayak diremet gitu. Jadi aku tuh aku nggak akan bisa ngomong kalau gitu. Jadi kayak orang ngos-ngosan itu loh Mbak, gitu. Nah itu yang nyeri gitu. Sekarang ya, kalau sebelumnya aku masih bisa ke ruang tamu lebih jauh lagi kan, ruang tamu gitu ya, lihat anak-anak segala macam. Sekarang nggak bisa, kalau nggak aku nggak bisa balik ke kamar gitu ya, karena nggak bisa. Jadi ibaratnya tubuh aku bagian tengah itu nggak bisa menopang. Padahal itu cuman kiri doang loh Mbak, kanan nggak ada masalah gitu. Dan itu yang jadi ya kendala sekarang. Jadi sebetulnya sakitnya tuh di sini doang gitu, rasanya tuh kayak begitu ya. Jadi banyak yang akhirnya nggak bisa ngenalin gitu ya, sakit kepala akhirnya sampai ujung-ujung jempol tuh sakit melulu jadinya gitu. Ada yang merasa sakit kayak begitu. Jadi penting banget ya kita tuh tahu bagian mana yang sakit sehingga kita bisa melokalisir gitu. Yang lainnya nggak sakit kok gitu. Yang sakit ini aja gitu. Jadi paling nggak ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan gitu ya, dengan jangan mikir sakit satu berarti semuanya jadi sakit gitu. Jadi sih lebih ke Masya situ Allah ya. ya. Oke, jadi kamu benar-benar berusaha untuk bisa apa yang bisa membantu kamu untuk apa menetralisir rasa sakit gitu. Sekarang apa sih nih yang lagi ngebantu banget? Oke, kalau ini sih rada-rada ini ya. Eh, aku nggak dari awal ya. Mungkin pertama kali tuh giliran sakit aku akan minta obat. Dan aku punya obat ya, karena yang mama mertua sebelum meninggal tuh kan datang ke sini dengan bawa obat, karena beliau kan dokter ya, dokter anak tuh, Oh gitu. gitu. Oh, Mertua jadi datang segala juga. obat, dan dia tahu aku alergi. Jadi ini buat Oh. sesek, buat apa semua dia udah bawain waktu itu, Mbak. Gitu. Nah, pulang dari sini kan beliau juga meninggal di bulan Juli ya, ibuku di November, mama mertua di bulan Juli tahun yang sama gitu. Iya, Dan itu gitu. juga pulang dari Turki. Jadi aku sudah tahu tuh obat aku kalau sesek apa segala macam ya, sakit kalau lagi nyeri apa. Cuman akhirnya harus stop gitu. Aku nggak mau nih, aku pengen ngerasain mana yang memang
sakitnya tuh yang bagian mana gitu ya, dan sakitnya tuh seperti apa gitu. Bukan mau nantang-nantangin sih, enggak. Cuman akhirnya obat itu bukan bukan obatnya gitu ya. Akhirnya balik lagi, akhirnya aku coba eh, nggak bisa juga bilang ini tidak sakit. Aku nggak bisa denial bahwa ini tidak sakit. Jadi jangan pernah denial deh kalau sakit. Emang ini sakit kok gitu. Terima ini adalah sakit. Tapi satu hal ya Mbak, ketika sakit, walau alam ya, aku coba-coba nih. Oh, ya Allah beri aku kekuatan, ya Allah beri aku kekuatan. Aku minta doanya begitu, Mbak. Itu makin sakit loh. Oke. Jadi ibaratnya aku tuh mau nantangin si sakit gitu ya. Kuatin aku supaya aku nantangin ini. Ternyata nggak efektif. Aku ganti doanya gitu ya. Satu yang membuat akhirnya aku jadi gini, kalau sakit kan nggak bisa tidur Mbak. Betul. Nah, ketika bisa tidur berarti udah terasa aman, lebih aman gitu kan rasanya. Nah, akhirnya aku cuman doa subhanallahi subhanallahilazim. Subhanallahi apa itu doang yang aku ucapin sampai pada titik aku tuh cuman bicara cuman ngomong Allah, Allah, Allah itu aja. Dan itu yang membuat aku tenang gitu. Insya Allah. Jadi lebih kepada ya itu entahlah kita ngubah mindset tapi lebih kepada titik ya Allah aku udah sakit, aku serahkan lagi gitu loh. Maksudnya aku nggak kuat nih gitu ya, tetap tetap bilang itu, maksudnya aku mau ngelawan apapun nggak kuat gitu ya. Pada titik serahin lagi, sebetulnya gitu sih. Dulu juga aku pernah tuh kan Emil dulu kan ke Papua tuh, aku lagi hamil besar, ternyata di atas atap itu ada berisik-berisik apa gitu. Aku nggak tahu itu jin atau apa gitu kan. Jadi pas ketakutan itu ketika kita baca-bacain semua kan, ayat kursi apa segala macam, sampai pada titik aduh capek nih dia nggak pergi-pergi gitu kan. Sampai ya Allah aku mau tidur gitu. Tolong diurus aja lah itu di atas gitu ya. Akhirnya aku baru bisa tidur Mbak. Jadi maksudnya di momen itu aku mikir ya jangan dilawan kayak gitu, jangan dilawan gitu ya. Jangan minta dia pergi, jangan minta dia hilang, jangan minta dia buru-buru diangkat lah gitu ya, tapi serahin aja kepada Allah lagi gitu. Jadi titik itu yang membuat hilang loh Mbak sakitnya. Segitu aku nggak bisa tidur, ngos-ngosan, nyut-nyutan, kesenggol dikit gitu aja. Aduh sakit banget ya, tapi pada titik, alhamdulillah hilang itu gitu. Allah tuh benar-benar titik itulah ya, titik kita memang menyerahnya cuma satu, menyerahnya sama Allah kok. Bukan menyerah pada penyakit ya, tapi nyerahnya sama Allah gitu. Tuh yang ngasih sakit juga Allah gitu. Itu sih yang akhirnya membuat eh ya ya mindset itu berubah sendiri gitu ya untuk menghadapi itu. Dan satu lagi, penyakit itu bukan lawan, bukan musuh. Nggak ada yang bilang penyakit itu musuh sehingga harus kita lawan. Aku tuh nggak pengen kayak gitu ya. Orang dia nggak punya nafsu kok. Kalau dia manusia boleh kita musuhin ya karena dia punya nafsu, punya will, punya keinginan. Tapi ketika sakit itu apa ya, penyakit itu patuh sama Allah, dia mau ditaruh di sini gitu ya. Dia pun nggak menye-menye dia sendiri yang nakal kemana-mana, enggak, itu karena perintah Allah semuanya. Jadi ya sudah baliknya ke Allah lagi gitu. Jadi makanya ada beberapa teman-teman yang kekeh, saya harus sembuh gitu ya. Saya harus lawan. Memang kita survivor, tapi siapa dulu yang mau kita lawan? Sebenarnya yang kita lawan adalah persepsi kita terhadap ujian itu gitu ya. Kita kasih ujian bukan untuk kita tuh diuji kekuatan gitu ya. Makin banyak ujian, makin kuat gitu kan. Itu yang kita pikir loh Mbak. Tapi ternyata ujian tuh bukan buat nguji kekuatan kok. Tapi untuk sejauh mana kita minta tolongnya sama Allah, itu aja sih sebetulnya. Karena yang ngasih ujian juga Allah gitu. Dan sayang sekali kalau teman-teman akhirnya berobatnya cari yang musyrik misalnya, gara-gara pengen cepet sembuh gitu. Atau cari-cari yang memang nggak halal, banyak ya obat-obatan yang nggak halal dan lain-lain, di mana obat yang obat yang halal masih ada gitu ya. Jadi ya itulah yang memang jadi ujiannya orang yang kena ujian gitu loh Mbak, udah diuji lagi gitu ya, lebih ke situ sih. Ujung-ujungnya baliknya tauhid ya nih. Ya pokoknya kita bisa tolong sama Allah gitu aja sih Ya Mbak. tawakal sama Allah gitu ya. Iya. Buat Kalau lagi teman-teman yang sakit agama non muslim ya ini memang sangat internal sekali gitu. Jadi memang balik-baliknya lagi kita menyerahkan pada Tuhan karena memang ini yang kasih penyakitnya juga Tuhan gitu ya nih ya.
Ya sebenarnya sama ya gitu ya, karena ya balik lagi gitu ya. Mungkin persepsi itulah yang harus kita, yang ngasih penyakit itu bukan siapa-siapa, itu cuman itu Allah gitu. Bukan orang, bukan apa cuaca, bukan orang, bukan cuaca, bukan situasi, bukan peristiwa, bukan, tapi Allah gitu. Ya dengan namanya masing-masing lah ya kalau di agama yang lain gitu. Tapi Iya, ya iya. itulah kembali ke situ yang bisa kita terus upayakan gitu. Lebih ke situ sih Mbak Dita. Sorry sampai intermezzo ya, batuk-batuk itu bukan Nggak gara-gara apa-apa, alergi. aduh, maaf ya. Tapi kamu kondisinya lagi stabil atau nggak nih sekarang? Maksudnya kalau misalnya kamu nggak badannya nggak enak gitu bilang aja. Ini aku udah senderan dari tadi kok, tenang aja. Ini udah disetting sedemikian rupa bagian belakang aku, jadi di ini kok. Oke. Aman, aman. Apa tadi? Heeh, heeh. Berarti ini mungkin nggak sih, maksudnya kalau kamu di Indonesia perawatan kesehatannya mungkin nggak secanggih saat ini. Jadi memang ini udah kadarullah banget gitu. Memang kebetulan lagi di Turki dan dengan segala pemeriksaan kesehatannya yang mungkin lebih canggih dari di Indonesia gitu. Membantu nggak sih Betul. dengan keberadaan kamu di sana? Dan itu dia Mbak, aku mikirnya kayak gitu ya. Wih, Mm-mm. alhamdulillah nih di Turki, aku bilang kayak gitu. Mm-mm. Tapi tunggu gitu ya. Ini bukan kebetulan. Mm-mm. Jangan-jangan Allah memang memperjalankan kami gitu ya, memperjalankan kami hijrah ke Turki saat setahun lalu gitu ya. Jangan-jangan orang mau nyiapin aku yang akan sakit gitu ya, 6 bulan kemudian setelah pindah dari Indonesia gitu. Jadi aku pikir Mm-mm. ya semuanya tuh journey gitu. Artinya eh, ya kalau di Indonesia mungkin nggak sakit misalnya ya apa, ya Allah sudah Mm-mm. memperjalankan ini dan bukan kebetulan di Turki, tapi memang ya inilah jalannya gitu. Sampai kepikir ya lu tuh pindah ke Turki tuh emang Allah buat nyiapin lu supaya berobat di sini kali gitu. Jadi ya Mm-mm. itu ya pertanyaan yang emang akhirnya saya, ya ini bukan kebetulan dan ini journey-nya gitu ya. Dan nggak Mm-mm. kebayang Mbak, aku tuh terakhir eh, aku kan bayar BPJS tuh 8 orang ya karena sekeluarga gitu kan. Iya, Banyak. delapan Terus ya. giliran nggak kebayar 2 bulan misalnya kan itu lumayan ya. Terus saat itu BPJS Betul. lagi crowded banget deh Mbak. Waktu itu aku udah bolak-balik. Akhirnya belum kebayar lah berapa bulan sampai ada yang datang-datang itu loh kayak kayak apa? Terus yang dia mengancam-mengancam segala, aku pikir tuh banyak ininya Oh, deh. Banyak mafianya BPJS dan itu datang ke rumah gitu kan. oke. Waduh, nggak bisa terima. Dan nggak lama kemudian aku pindah kan. Jadi emang belum sempat ngurus sama sekali tuh BPJS gitu. Ini nah kemudian ya itulah yang akhirnya akhirnya pindah gitu kan. Ya kalaupun berobat di Indonesia juga kita nggak punya BPJS gitu ya. Maksudnya ya Allah ini mah udah Allah tentukan gitu ya. Akhirnya kita berobat di sini dan alhamdulillah kondisinya juga segera tertangani gitu ya. Dengan peralatan gitu ya, dokter-dokter dan fasilitas yang ya alhamdulillah Mbak aku tuh di rumah sakit negeri ya gitu. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah banget gitu ya, banyak kemudahan-kemudahan gitu. Rumah sakit negeri itu berarti dibayarin oleh pemerintahnya atau enggak? Gimana? Jadi gini, Nah, ini ada yang nanya, aku tuh kalau di Turki pemeriksaan dan terapi kanker gratis, Ani, ada yang nanya. nah pengennya sih gitu. Gratis itu kalau suami kita itu kerja di sini, Mbak. Cuman Oke, suami saya tuh visanya masih visa student. Jadi oke. karena visa student aku nggak bisa ikut-ikutan gitu ya. Akhirnya nggak ikut ke dia, tapi akhirnya harus bayar kalau di negeri gitu. Jadi pengobatan semua bayar mandiri. Aku punya, jadi setiap yang mau punya ikamet, ikamet tuh kayak kitas ya, apa yang mau tinggal di sini itu ikametnya itu harus punya asuransi. Aku punya asuransi tapi swasta Mbak, gitu. Jadi Oke. pengobatan pertama-tama aku ke swasta dong karena aku asuransinya di swasta. Cuman yang swasta ini merekomendasikan aku ke negeri gitu. Jadi Oke. mau nggak mau ya tetap dia harus dibayar gitu ya. Kalaupun akhirnya dia gantiin nggak reimburse segala macam, aduh itu ribet banget deh di Turki itu ya urusan reimburse gitu. Karena mereka nggak ada hubungannya tuh gitu. Karena ada negeri Oke. sama ada swasta sendiri asuransi. Walaupun bisa diupayakan dan itu bisa pakai lawyer segala, aduh capek deh gitu ya ngurusinnya. Kalau Om Emil mau ngurusin emang enggak gitu.
Ya sejauh ini negeri. Cuman alhamdulillahnya gitu ya, nggak kebayang ya kalau aku satu grup sama grup peduli kanker gitu ya dari Indonesia. Nah mereka Oke. itu kalau bayar di Indonesia itu luar biasa mahal banget gitu ya. Tapi kalau di Mm-mm. negerinya Turki, di aras negerinya itu mungkin cuma sepertiganya lah Mbak harga dengan Masya Allah. bandingannya di Indonesia ada yang sepertiga, ada yang setengahnya gitu ya. Tapi Mm. overall lebih murah daripada di Indonesia. Itu segitu bayar Mbak gitu. Lebih ke situ. Jadi memang alhamdulillah terbantu sekali ya nih ya Iya, dengan alhamdulillah Mbak. Dan satu hal Oh, sih jadi Mbak, Ani saat ini berarti bergabung dengan komunitas itu ya, cancer grup survivor grup itu ya. ya peduli cancer grup apa Kalau grup boleh tahu FB. Kenapa? apa namanya? Kalau boleh tahu apa namanya? Peduli kanker. Grup itu Peduli grup Kanker. Facebook sih sebenarnya yang orang-orang yang masih baru kenal cancer atau apa segala macam. Ya ikut aja sih di situ. Cuman kan biasa ya banyak yang ngeluhin biaya dan lain-lain gitu ya. Aku sih ngikut aja. Gue nggak mau bilang, di Turki malah alhamdulillah gitu ya. Nggak usah juga gitu komen. Tapi ya bersyukur sendiri Iya, alhamdulillah gitu ya. iya Lebih ke benar-benar situ. benar. Tapi balik lagi sih Mbak, Allah kasih penyakit itu untuk support pengobatan itu Allah udah siapin semua. Jadi aku pikir tuh pertolongan Allah tuh bukan cuma ngilangin penyakitnya ya atau meringankan rasanya, tapi Allah urus semua Mbak gitu. Sampai Allah urus suplemen itu aku nggak pernah beli suplemen sampai sekarang ya gitu. Itu Maksudnya Allah jadi alam ada aja yang ngasih gitu. ada aja Mbak yang ngirim dan itu dia bela-belain ngirim dari Amerika lah, ngirim dari Masya Jepang lah, Allah. itu nyampe aja ke Turki gitu. Masya Allah Hmm. gitu ya, yang ngirim dari Indonesia tuh aku udah kayak berderet itu deh, toko herbal gitu loh Mbak, gitu. Banyak banget aku herbal-herbal gitu. Cuman yang model-model kurma apa itu kan dicari juga di sini ya, itu banyak gitu di sini Zam-Zam. Nah itu sih ya tambahannya. Tapi ini semua siapa yang nyediain coba gitu ya? Itu Betul. Allah semua kok gitu. Termasuk yang biayain rumah sakit itu siapa sih? Ada aja gitu ya. Allah apa disiapkan untuk pembiayaan ini gitu ya. Jadi ya Allah alam ya itu semua bagian dari nggak usah dipusingin lah gitu. Ketika kita sakit, ya makin sakit ya orang sakit suruh mikirin kayak begitu kayaknya mah makin sakit. Saya gimana berobatnya? Saya gimana? Itu yang buat jadi stressful gitu ya. Udah sakit, udah banyak pikiran gitu ya, tapi ya Allah aku serahkanlah semuanya gitu ya. Engkau akan cukupkan itu aku yakin, maksudnya kita yakin Allah akan cukupkan. Dan itu subhanallah itu akan jadi ya pertolongan yang tidak disangka-sangka itu akan selalu datang gitu. Lebih Jadi ke kita, situ. pokoknya tugas kita ikhtiar, jalani prosesnya, jangan mempermasalahkan output ya, karena output itu yang hasil tuh yang ini Allah ya yang ngatur gitu ya. Oh, Mbak, makanya Ya gitu. Allah. Ayo kita kalahkan cancer. Berarti kalau kita sembuh berarti kita menang. Itu salah gitu. Yang kalah itu kalau kita udah putus asa dan kita mintanya kepada selain Allah itu baru kalah deh gitu. Menang itu kalau misalnya Allah udah kasih bahagia gitu ya. Maksudnya bahagia itu ya kita sudah jalanin dan nikmatin ini sudah ikhtiar tadi kata Mbak. Dan ketika itu ya nggak ada lepas gitu ya. Seluruh beban dan keluh kesah tuh lepas itu baru kita menang deh gitu ya menghadapi ujian kita masing-masing gitu ya. Itu sih yang aku rasa Mbak. Jadi eh, ya bolak-balik saya senang banget teman-teman semua mendoakan banyak kesembuhan buat saya, tapi balik lagi saya ya Allah ketika itu kesembuhan menurut Engkau yang terbaik, silahkan. Dan semua semua dokter kanker tahu bahwa kanker itu tidak bisa sembuh. Jadi bentuknya remission gitu ya. Perpanjangan usia dengan pengobatan yang ada. Dan itu juga perlu kita facing gitu. Kita harus menghadapi itu gitu. Jadi Walaupun ya intinya ada mukjizat kan acceptance dulu ya. betul, betul. Itu nomor satu Mbak, acceptance gitu. Ditanya melulu kenapa saya bisa kena, kenapa begini. Aduh itu mah ngabisin waktu kalau kayak gitu. Jadi nggak perlu dipertanyakan apa-apa, terima iya saya kena, saya dapat ujian penyakit mematikan, istilahnya kayak gitu ya. Gitu. Itu memang yang pertama yang benar-benar jadi ya ada yang membutuh 7 hari gitu ya untuk itu ada yang butuh sampai sampai dia mau diobatin aja masih nggak rela gitu ya dengan penyakit itu ada yang kayak begitu gitu ya belajar aja sih dari mereka ya jangan sampai aduh jangan sampai kita jadi bebannya
tadinya sakitnya dikit jadi banyak gitu kan, jadi lebih kemana-mana gitu takutnya. Jadi sih lebih ke situ. Acceptance itu nomor satu, sangat nomor satu. Dan terutama Ada keluarga nih. satu, kedua keluarga. Oke, yang pertama acceptance, yang kedua keluarga ya. Gimana keluarga nih? Iya, acceptance dari keluarga, Mbak. Oke, Gitu. acceptance dari keluarga. Ya, ya anggaplah kami keluarga besar gitu ya. Ya bukan cuma anak ya, tapi ibu saya, bapak saya gitu ya, mertua dan segala macam itu lah keluarga besar gitu. Untuk menyiapkan mereka itu emang harus pakai strategi gitu. Betul. Apalagi kita jauh, Mbak. Jadi pikiran orang kami di Turki, mereka di Bogor sama di Depok gitu ya. Mikirnya saya tuh udah kayak iya memang kanker 4B gitu ya, mau posisi terminal gitu ya. Sekali langkah lagi. Itu udah kayak saya tuh tergolek, lemah di apa segala macem gitu ya. Tapi ya jadi yang sebenarnya saya harus menenangkan mereka. Nggak apa-apa nih, aku masih bisa duduk, bisa jalan misalnya. Sampai ya udah datang aja ke sini deh gitu ya, nggak usah kepikiran nanti malah mereka yang sakit gitu kan ketika mikirin yang jelek-jelek. Apalagi kan akhirnya biasa kan ibu-ibu curhat minta doa. Ibu aku aja punya 14 grup itu yang dimintain doa gitu ya. Dan nggak cuma doa, biasanya kan ibu-ibu suka itu gitu-gitu itu banyak lah bumbu-bumbunya selain doa yang itu membuat jadi membantu dengan ngasih saran-saran ya nih ya sebenarnya ya. saran. Tapi kan ibu saya makin khawatir gitu kan. Udah nggak usah ngeliat gitu, emang nggak usah mikirin apa-apa, datang ke sini. Jadi mendadak juga tuh keluarga saya datang ke sini. Iya. Tapi alhamdulillah ya itu jalannya ya. Dan memang ketika keluarga lihat gitu ya, dan kita sama-sama kuat. Jadi bukan sendirian saya sekarang gitu. Ini semua dukungan semuanya tuh jadi buat kekuatan gitu ya. Sakitnya nggak berkurang Mbak sama sekali, malah nambah. Tapi rasanya kemudahan, rasa ringan itu datangnya tuh seperti pertolongan gitu ya, kita lebih nyaman gitu dan lain-lain. Itu yang membuat nggak sekedar nyerinya aja gitu yang kita pikirin, seperti itu sih. Bersama Lebih siap. kesulitan ada kemudahan tuh benar ya nih. Iya betul gitu ya, itu Ya itu Allah. kalau lagi ujian pasti ingetnya itu melulu ya, kalau lagi Iya, senang-senang nggak inget melulu ya biasanya ya. iya Iya. benar-benar. Ya Allah. Iya nih, tadi apa ya? Aku mau nanya. Jadi dari ujian ini nih, yang sangat berat tuh apanya nih? Kamu ngerasa? Selain rasa sakit ya, udah pasti itu. Nah, Yang ini sangat berat. Sebenarnya gini sih Mbak, pertama ya tadi udah acceptance gitu ya. Terus pada satu titik, aku kan pecicilan ya Mbak. Aku pecicilan, ya nggak bisa diem lah gitu ya di rumah. Ataupun ya pasti ada aktivitas lah gitu ya. Nah ada beberapa hal yang ini juga aku harus mindset, aku harus ubah ya. Aku tahu ya keluarga atau teman-teman itu sangat sayang pada saya gitu ya, sehingga kadang-kadang udah gak usah dipikirin dulu, udah istirahat dulu gitu ya. Itu kata-kata yang sangat bijaksana gitu ya, benar-benar ya. Tapi bagi saya ini masih hidup loh gitu. Jangan suruh istirahat dulu. Kadang-kadang itu yang jadi berat buat saya. Kalau emang saya nggak bisa ngelakuin sesuatu ya udah akan saya diam tuh, saya nggak akan bisa bantu atau apa, itu kan saya akan bilang itu. Tapi ketika rasanya nih gitu masih ada yang bisa kita lakukan, tapi disuruh diam gitu ya, atau disuruh udahlah sana dulu jangan dianggap, kadang-kadang ya itu harusnya tugas saya tapi itu dikerjain sama orang itu di depan saya seakan-akan ya itu baik sekali gitu ya niatnya biar aku nggak banyak aktivitas atau apa, tapi kadang-kadang itu jadi berat gitu ya, sampai ya mau ngomong aja ini aku masih hidup gitu. Jadi ya nanti ada saatnya saya akan diem, saya nggak akan komen apapun di grup misalnya, tapi ya bismillah apa yang saya bisa lakukan itu bisa saya lakukan gitu. Tapi kalau memang enggak, aku akan bilang enggak gitu ya, nggak bisa ngajar, nggak bisa ini, aku akan bilang gitu. Itu aja sih sebetulnya yang sekarang masih berat. Switch ya, switch. Apa bener nih aku harus istirahat gitu? Itu pertanyaannya sih. Gitu. Ya memang pas lagi ngos-ngosan, sakit segala macam, itu semua orang panik di rumah maksudnya. Semuanya udah langsung zikir Mbak kalau udah kayak gitu. Suamiku juga, Bun mau dibantu apa?
nggak bisa bantu apa-apa karena ini sakit ini nggak bisa dibantu. Ibu yang bisa bantu untuk keringan sakit cuman Allah deh gitu ya. Tapi bisa dibantu apa aja aku nggak bisa jawab gitu, dibantu apa ya. Udah akhirnya pada zikir, pada pada tilawah gitu ketika aku udah mulai ini lagi gitu ya. Tapi itu kan ada waktu ya, ada mungkin 10 menit, 15 menit habis itu aku stabil lagi gitu ya. Dan itu aja sebetulnya Mbak Switch. Dan saat itu aku nggak bisa apa-apa memang gitu. Saat itu aku harus istirahat, iya benar gitu. Tapi ya untuk yang lain-lain ketika aku lagi semangat-semangatnya gitu tapi suruh istirahat, itu yang berat tuh buat aku. Nggak tahu ini salah apa bener ya, maksudnya aku juga masih switch apa bener nih aku memang harus istirahat kali gitu atau apa gitu ya, tapi itu yang masih aku berasa kok ada yang salah nih gitu ya, aku masih belum belum terima gitu disuruh istirahat misalnya. Itu sih Mbak yang masih berat kalau sampai sekarang ini gitu. Berarti tapi kamu sebenarnya menyadari ya titik di mana kamu sebenarnya udah nggak kuat tuh sebenarnya tapi kamu sadar gitu. Iya pasti Bu, nggak pasti. Kemarin anak-anak mahasiswa Dan tuh kamu harusnya juga yang ngomong sama orang gitu, maksudnya ketika kamu aku udah lagi nggak enak nih badannya atau apa itu kamu sebenarnya dengan asertif bisa ngomong ke orang lain. iya, aku ngomong itu pasti gitu kan. UAS nih anak mahasiswa kan UAS nih baru minggu kemarin. Aduh aku nggak bisa deh buat soalnya gitu ya. Apalagi suruh ngoreksi jangan kasih aku ya gitu ya. Itu aku ngomong sama tim seperti itu gitu ya. Termasuk konseling sahabatku itu sehari bisa ratusan Mbak yang datang gitu kan. Oh, Itu biasanya serius. aku kalau bisa bantu sehari bisa 10 gitu kan konseling online-nya. Cuman sekarang aku nggak berani deh, aku nggak berani angkat si adminnya kan mitra tuh gitu ya. Mit jangan kasih aku sama sekali satupun jangan kasih ke aku gitu ya. Dan ya itu aku bilang gitu ya. Tapi ya ada beberapa hal yang akhirnya aku merasa berat lah untuk menerima bahwa aku harus istirahat itu aja sih gitu. Untuk hal-hal yang memang bisa aku lakukan sebetulnya gitu. Dan aku pikir ya teman-teman juga semuanya niatnya baik sih, semuanya niatnya baik. Aku nggak menyalahkan orang yang suruh aku istirahat itu tidak. Cuman aku harus mesti switch lagi lebih bijak lagi gitu ya untuk merespon ini lebih ke situ sih Mbak. Jadi aku beratnya pada diriku sendiri gitu ya. Aku merespon ini udah bener bang belum ya gitu ya. Apa bener nih aku emang harus istirahat dan lain-lain itu yang memang kadang-kadang muncul lah gitu problem itu. Oke, Ya kalau clear aku nggak tentang bisa masak Mbak. gimana Gary? Bener? Iya Kenapa? sama. Masuk tugas-tugas masak. Aku at all nggak bisa masak Mbak. Cuman anakku yang nomor 2 yang umurnya 13 setengah gitu ya. Oh dia udah gape, dia tinggal bilang bun Oh, rendang bun gitu ya. Ya bumbunya ini, berat bumbunya dong. ini, bumbunya ini. Iya, dia udah opor, udah sekali kasih tahu bumbu, cuma 2 kali terus dia lupa gitu ya. Habis itu dia buat sendiri. Sekarang apa? Opor. Waduh, dia udah itu. Jadi tapi briefingnya lama tuh. Gitu. Jadi kemampuan aku masak itu ya cara cara operasionalnya ya ke anakku gitu. Tetap ya Masya itu Allah. aja. Itu. Aduh. Oh ya, ini ngomong-ngomong tentang anak nih, ini ada hal sensitif ya. Maksudnya penerimaan anak-anak gimana nih? Boleh Iya, cerita itu sedikitnya? Itu kan masih berat banget nih. Aduh, kebayang deh gue iya, kalau ngebayang situasinya. sebenarnya ya alhamdulillah ya Pak Emilio itu juga bagus komunikasi dengan dia yang bagus komunikasinya ya. Jadi mau sama Iya anak, mau benar. sama orang tua, dia yang selalu mengkondisikan gitu. Termasuk anak ya, aku habis waktu satu titik aku tuh udah kayak sakaratul maut Mbak kondisinya ya. Oh, Terus tapi alhamdulillah Allah mengembalikan gitu ya, mengembalikan aku bisa stabil lagi. Itu sebelum pengobatan, Mbak. Sebelum sebelum ada oh, pengobatan, awal-awal ketika ini nggak jelas nih aku sakit apa gitu. Nah, ketika itu di briefing langsung, di briefing langsung. Kamu lihat Bunda tadi kayak gimana dan lain-lain. Aku sih cuman kedengeran ya, mereka di ruang tamu semuanya. Nah, itu lama, Mbak. Dan masing-masing mengungkapkan isi hatinya ngelihat Bunda seperti itu. Masya Allah. Gitu. Dan ya itu ketahuan siapa yang logis, siapa yang mellow itu akhirnya ketahuan semua karakter anak-anak ya menghadapi situasi yang mereka belum pernah hadapi selama ini gitu kan. Nah, habis itu udah langsung di briefing tentang penyakit itu gitu ya, tentang kehidupan gitu, tentang ayah dan bunda gitu, hubungan kita gitu dengan
anak-anak gitu ya, bahwa kamu tuh anak dari rahim bunda, itu diingatkan lagi dan lain-lain gitu ya. Termasuk kita itu kematian itu bukan sesuatu yang buruk gitu ya, yang harus kita hindari, tidak gitu. Jadi itu itu luar biasa tuh. Habis gitu kayaknya anak-anak tambah sayang gitu ya. Tambah aware dan tambah sayang. Itu baru step 1, Mbak. Tapi tetap aja harus briefing berikutnya, level berikutnya gitu ya. Misalnya ya masalah kepedulian dalam adiknya minta tolong, dia adik kecil tuh ada tanggung jawab benerin di kamar mandi ya, urusan kamar mandi dengan Uni yang nomor 3. Nomor 3, anakku nomor 3, dia tanggung jawab si adik kecil tentang masalah ke WC gitu. Nah, Uninya lagi sholat, si adik kecil itu manggil-manggilin Uni, sedangkan ada 2 lagi kakaknya yang udah sholat di luar gitu, nggak peduli. Nah, tahu begitu, akhirnya kita briefing lagi tentang kepedulian gitu ya. Iya, kalau bunda misalnya bunda nggak tahu siapa yang lewat di depan kamar bunda, terus bunda panggil abang, ternyata yang lewat bukan abang dan dia diem aja gitu. Ada satu titik aku tuh manggilin semua anak, nggak ada yang datang, Mbak, dari kamar itu gitu. Nah, ini aku jadi bahan pembicaraan. Siapapun yang bunda panggil dan dengar walaupun bukan namanya sendiri, segera datang. Kita harus peduli. Nah, itu aja bagian briefing itu luar biasa ya anak-anak ya. Sebenarnya anak itu tidak bukan cuek, bukan tidak peduli, tapi dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Betul, betul. Jadi emang briefing kayak gitu penting banget loh. Dan itu kelihatan, Mbak, di situ ya, mereka ini apa sih, selembut apa tuh anak-anak tuh, luar biasa, itu langsung kelihatan ya. Gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini, dan ini adalah hard conversation ya, tentang kematian, tentang sakit gitu ya. Itu mau tidak mau harus kita lakukan gitu. Sampai aku nanya aja, Dek, ada yang kecil, Dek, nanti Adek masih inget bunda nggak gitu kan? Inget apa sih, Bun? Kata dia gitu ya. Nanti kalau Dede besar terus udah nggak ada bunda, terus Dede masih inget bunda nggak gitu? Insya Allah. Nggak tahu gitu kata dia. Coba bunda tuh kayak gimana? Cantik nggak? Cantik kata dia. Ya udah, inget-inget itu ya, bunda cantik gitu, satu. Terus bunda apa lagi? Jadi kita review itu gitu. Review itu dan jadi bahan obrolan yang nggak perlu pakai melo-melo langsung nangis-nangis. Enggak sih, Mbak, itu hard conversation, cuman dia harus melewati itu. Mungkin next time dia akan ingat kenapa ya bunda aku tuh bilang, aku tuh harus ingat bunda yang cantik, bunda yang ini, bunda yang itu, karena ya saat itu kita lagi coba buat apa ya, buat jejak-jejak lah gitu ya ke anak-anak. Jadi itu gitu ya salah satunya. Jadi bukan memaksakan anak-anak supaya dewasa bukan pada tempatnya, tidak juga, Mbak, tapi memang masalah psikologi itu kan sesuatu yang tidak irasional ya, yang tidak rasional. Dia nggak bisa menjejak pikirannya sendiri, maka dia kemain-main sama perasaan. Makanya banyak problem insecure gitu ya, problem dia overthinking dan lain-lain ya, gara-gara dia nggak bisa menjejak kepikirannya. Jadi gampangnya gini deh, ajak anak bicara tentang step logika lah gitu. Sebab, akibat, kenapa sih? Memang kan patokan kita, sebab akibat itu karena ada Allah ya. Ada Al-Quran, ada Allah, dan ada fitrah gitu. Ada sesuatu yang bisa kita pegang sebagai rujukan. Ya, sebab akibat itu adalah sesuatu yang memang pasti kalau memang sudah ada jalurnya gitu. Jadi itu sih yang jadi sekarang yang jadi obrolan yang memang memenuhi rumah kita nih gitu. Lebih ke situ, Mbak. Insya Allah. Jadi ini kayak halakoh kecil gitu ya. Jadi kumpul keluarga terus ada gitu ya. Betul, sampai mereka harus sadar. Ini anak-anak kan biasanya ya, gede kamu mau kayak gimana? Aku mau punya rumah yang besar gitu kan ya, material. Bahwa bahagia itu semua dinilai materi. Tunggu, sekarang bunda sakit, berarti bunda nggak bahagia dong, gitu kan? Bingung kan anak-anak? Iya kan sakit kan gimana? Kan sakit kan nggak enak gitu. Nah itu membuat mindset gitu bahwa yang tidak enak pun adalah bahagia, itu penting, Mbak, semenjak dini gitu. Jadi anak-anak terbiasa dengan ujian, musibah, itu bukan sesuatu yang Allah tuh tidak sayang sama kita, atau kita tuh nggak dapat bahagia, kita menderita. Itu benar-benar dilurusin benar-benar deh semenjak dini di anak-anak gitu. Bahwa jatuh itu berarti menderita, tidak jatuh itu tidak menderita gitu.
Ada yang dapat coklat menderita, seneng nggak dapat coklat, yang nggak dapat coklat juga bisa bahagia kok gitu. Jadi itu yang jadi briefing baru lagi gitu ya. Jadi entah banyak waktu yang kita memang seperti itu. Ayo nak kumpul semua enam-enamnya. Udah mau bicara gitu. Jadi benar, jadi olah-olah yang memang kita buat gitu ya. Karena apa Mbak, pikiran aku sekarang adalah aku tuh mau ninggalin apa sih gitu. Mewariskan apa sih gitu. Aku bilang sama yang terbesar, Bang, Allah tuh nggak suka orang-orang yang lemah. Cuman aku pikir, berarti Allah nggak suka Bunda dong. Bunda lemah secara fisik. Tunggu. Tapi Allah kasih kemuliaan terhadap orang-orang yang Allah kasih kelemahan. Gitu. Jadi ketika Allah senang orang yang kuat, bukan berarti dibenci orang yang lemah. Allah kasih kemuliaan-kemuliaan untuk orang yang lemah. Seperti Bunda misalnya, ya harapannya ya, itu harapan kita diberi kemuliaan dengan yang Allah beri musibah ini. Jadi Bang, tapi semasa Abang masih kuat, Abang kuatin gitu. Jadi itu anak aku yang umur 15 tahun itu ya. Gitu ya. Karena anak laki dia harus harga diri tinggi dan dia harus diposisikan sebagai pemimpin nih. Abang pemimpin adik-adiknya, Abang pemimpin diri sendiri gitu ya. Itu yang bolak-balik jadi obrolan. Jadi mau nggak mau ya kita nggak bisa menafikan, kita harus ngomong sesuatu yang rasanya itu hard conversation gitu ya sama anak-anak. Tapi bisa kok Mbak, nggak susah mereka tangkapnya gitu. Jangan yang diajak senang-senang lulu gitu ya, yang receh-recehan gitu ya. Ya recehan mah banyak kalau mau dicari, cuman yang kayak gini nih gitu, yang rada berat-berat itu yang memang harus coba ya, itu coba aku tinggalkan lah sebagai pewarisan kelak. Jangan sampai kita meninggalkan orang-orang yang lemah secara jiwa, bukan lemah secara fisik gitu ya, tapi lemah secara jiwa. Jangan sampai anak-anak saya kapanpun itu ditinggal gitu ya, menjadi orang-orang yang lemah secara jiwanya. Jangan sampai sakit jiwa lah. Gimana sih punya ibu psikolog gitu ya, masa kamu lemah jiwanya gitu, anak-anak gitu ya. Jadi itu juga saya bahas gitu ya, hal itu juga kami bahas gitu. Jadi ayo gitu sama-sama kita kuatin jiwa kita gitu. Jadi ya banyak kayak gitu Mbak, pembicaraan kayak gitulah gitu. Senang banget ngedengernya. Jadi belajar banyak ya, benar-benar ya. Oke. Jadi saat ini nih yang selalu jadi semangat, jadi energi buat Ani apa sih nih? Selain keluarga ya, pasti sama Allah tentunya yang utama. Ayo energi. Aku apa ya? Aku belajar optimis amat juga enggak ya. Maksudnya aku nggak bisa jadi optimis banget, nanti malahan aku masa nggak tahu. Aku tuh nggak tahu harus ngapain Mbak. Aku nggak tahu nih udah oke apa belum. Kadang-kadang padahal aku tuh perfeksionis ya dari dulu gitu. Cuma sekarang aku nggak berani untuk perfect segala hal gitu ya. Artinya memang ya mau nggak mau ya balikin lagi ke Allah. Jadi ya Allah, aku cuman kuat melakukan segini. Aku serahkan kepadamu gitu ya. Jadi emang nggak bisa jauhin dari Allah sih ya. Justru Allah alam ya, mungkin aku jarang zikir dulu gitu ya. Tapi kalau sakit itu kan yang terucap zikir ya Mbak. Jadi ya Allah tuh kasih kesempatan aku banyak zikir dengan sakit kayak begini kan, itu nikmat banget sebetulnya gitu. Kalau aku hitung-hitung, ya Allah aku nggak bisa nggak bisa denger, nggak bisa baca Quran. Aku sekarang nggak bisa pegang mushaf gitu. Karena aku harus baring terus ya. Buka Quran itu nggak bisa gitu ya. Lagian aku nggak bisa baca yang kecil, jadi nggak bisa juga buka mungkin bisa yang kecil, tapi bacanya aku nggak bisa gitu ya. Jadi banyak hal yang terbatas gitu. Dan itu yang membuat ya Allah aku kayak gini udah minim ibadah gitu ya. Artinya sholat juga harus tempat tidur melulu. Aku nggak bisa benar-benar bisa sujud dan ruku gitu ya. Jadi ada banyak hal yang membuat bukan penyesalan sih Mbak, ya itu adalah bagian dari kuat itu datang kalau kita merasa lemah gitu loh Mbak. Maksudnya apa ya? Justru kekuatan itu datang kalau emang saya lemah nih, tapi bukan di hadapan Allah lah. Ya Allah, aku udah gak ada banyak ibadah, aku tuh udah gak bisa apa-apa secara fisik misalnya. Itu benar pada titik ya udah gitu ya, dan itu yang membuat
justru kuat gitu loh. Maksudnya apa ya? Gimana ya cara nerangin ya kayak gitulah gitu. Iya, Pada ngerti-ngerti aku. titik-titik justru kekuatan itu datang ketika ada rasa apa ya? Bukan menyerah juga ya. Yang ngerasa lemah aja udah gitu. Mengakui ya, Apalagi mengakui, menerima nah, gitu ya. itu ya. Iya. Orang perfeksionis kan nggak boleh kelihatan lemah, Mbak. Gitu. Harusnya kan semua Cuman harus sih ya tadinya perfect. ya dulunya ya. Oh iya, itu semenjak sebelum nikah sama Emilio Bisanto gitu ya. Kemudian perfeksionisnya langsung. Karena dia kan acak absen, Mbak. Nggak punya jadwal gitu ya. Santai Emil ya. Bosan banget. Jadi aku nggak bisa perfect lagi dan terus anak banyak lagi kan. Gawat gitu ya. Ya itu kurang pelan-pelan lah perfeksionisnya. Alhamdulillah kalau nggak kan aku stres, Mbak. Emang Gitu. Tuhan tuh udah apa nyatuin apa pasangan tuh juga udah pas banget ya. Udah saling mengisi. Mana Emilio dong ditampilkan atuh wajahnya nggak ada Dia, Emilio dia lagi di luar. lagi di Masih on the luar. way, baru on the way ke rumah. Oh gitu. Gitu. Jadi Aduh sih ini nggak lebih terasa gitu. banget loh kita ngobrol udah hampir 1 jam. Teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh loh, aku sampai nggak kasih kesempatan orang buat nanya. Tapi di sini aku lihat sih teman-teman sebenarnya lagi apa lebih banyak yang mendoakan Ani ya, peluk Ani, senang lihat kakak Ani sesukan di sini gitu. Semangat. Merhaba tuh apa sih merhaba? Halo, halo bahasa Oh, Turkinya, halo. halo bahasa Turki. Oke. Iya banyak Ya. ya, Masya Allah gitu. Masya Allah. Pastilah saya aja aku aja ngerasa apa ya kayak siraman rohani gitu. Masya Allah. Iya, maksudnya siraman rohani kan nggak harus ngaji ya, nggak harus kajian atau apa gitu. Tapi ini tuh benar-benar obrolan kita malam ini tuh syarat dengan tauhid kalau menurutku ya. Maksudnya benar-benar apa Itu justru iya. mengakui bahwa Dan kita aku baru manusia itu adalah makhluk yang lemah. Apa? Gimana nih? betul. Iya, dan aku baru menyadari psikologi itu sebenarnya arahnya ke sana gitu. Bukan bukan apa ya menuhankan manusia kan sekarang psikologi itu humanistik banget ya manusia tuh harus Gitu. dilihat sebagai manusia stop dulu manusia itu Gitu siapa ya. gitu ya Iya, gitu benar. manusia itu nggak bisa berdiri sendiri gitu jadi aku lebih memahami akhirnya mindfulness dan lain-lain gitu ya ya turunan-turunan gitulah gitu ya kita kembali kepada kondisi-kondisi yang memang kita bukan manusia yang bisa memilih semuanya dan semua keberhasilan adalah punya kita gitu itu nggak bisa tuh dipakai gitu ya jadi emang psikologinya jadi kepake di situ gitu. Udah pas banget ya jadinya ilmu psikologi kamu pun membantu kamu ya dalam proses berpikir dan lain sebagainya ya. Ya Memberikan alhamdulillah. inspirasi nggak nih untuk teman-teman misalnya sama-sama cancer survivor gitu maksudnya tapi soalnya masalahnya kamu sekarang bergabung dengan komunitasnya belum yang secara grup yang deket ya nih ya baru secara umum aja ya baru masuk soalnya ini ya Ya secara umum lebih kepada tapi ini sih orang sharing-sharing juga. ada sharing juga sih. Kadang kan orang sampai bingung ya, akhirnya dia pakai pengobatan dukun lah apa segala macam. Oh, kalau udah kayak gitu kita diskusi banyak tuh, gitu atau ya udah pasrah lah nggak sembuh-sembuh segala macam itu juga jadi bahan kita diskusi ya gitu. Jadi ya saling nguatin aja sebetulnya kalau yang di teman-teman survivor. Lebih kepada ya bahagia itu bukan berarti kita cuma dapat sesuatu yang enak-enak aja deh gitu ya. Sadari bahwa kunci bahagia tuh banyak banget gitu ya dalam menderita pun di situ sebetulnya kunci bahagia banyak terbuka gitu. Soalnya kita kan kenapa kita jadi depres gitu Mbak? Kenapa kita jadi stres gitu ya? Karena kita merasa bahwa kita nggak dapat bahagia itu gitu. Selama ini kita menderita melulu gitu ya. Nah itu sebetulnya di balik menderita itulah ya. Eh, gini sih, mau bahagia mau menderita kalau kita nggak bisa ngambil hikmah dari segala macamnya, ya itu akan dapat menderita aja terus gitu. Jadi lebih kepada kita bisa menghikmahi apapun peristiwa, orang yang datang, peristiwa yang hadir gitu ya. Kondisi yang memang Allah tetapkan kepada kita, ketika kita bisa ngambil hikmah apa yang ada di situ gitu ya. Aduh itu akan jadi orang bahagia sedunia deh. Gitu. Walaupun peristiwanya menyedihkan, walaupun orangnya menyeramkan misalnya kita hadir dalam hidup kita misalnya. Kalau kita bisa ambil hikmah di situ, ya bahagia itu akan datang terus gitu. Dan emang sih bahagia itu belum fix di dunia ini gitu ya. Bahagia yang sebenarnya emang
akhirat gitu. Ya sebenarnya kita cari-cari bahagia di dunia nggak akan dapat Mbak gitu ya. Artinya mana bahagia yang akhirnya membuat kita kita mau kemana sih habis ini gitu ya, pulangnya mau kemana gitu ya, kita rumahnya sebenarnya di mana gitu ya. Itu dulu memang yang harus apa dipahami gitu selama ini. Ya balik lagi ke tauhid lagi. Buat apa sih seorang Kita Ani di sini. Hairani itu? Dan itu per nama gitu. Ani Hairani ya gitu. Kita manusia Mbak berdua nih sama-sama manusia ya. Tapi aku diciptain sama Mbak diciptain tuh ada maksudnya pasti perneng. Makanya buku Lauh Mahfuz itu buku catatan kita tuh kan perneng. Nama satu orang gitu ya. Jadi pasti ada sesuatu gitu ya yang Allah siapkan dan itu harus kita cari memang seumur hidup. Ketika mungkin kita udah dapat gitu ya, Allah cukupkan rezeki, sudah baru kita akan pulang gitu ya. Masya Allah. Hangat sekali hari ini ngobrol sama kamu Ani, nggak terasa udah sejam. Boleh terakhirnya boleh kasih apa ya kekuatan atau mungkin apa buat teman-teman yang mungkin juga saat ini sedang berjuang sama-sama menghadapi penyakit kanker. Boleh kasih sedikit nggak penutupnya nih? Iya, ya buat teman-teman sekali lagi ya, sakit gitu, penyakit atau bahkan virus atau bakteri gitu ya, yang datang pada kita. Sebelum kita sakit apapun, kita boleh doa apapun deh. Kita doa disembuhkan, dihindarkan dari mara bahaya, dihindarkan dari virus, penyakit mematikan, itu doanya semua ada. Tapi ketika ternyata Allah beri ujian itu datang kepada kita, artinya apa Mbak? Udah terjadi nih, kita kena virus, kena sakit, kena bakteri misalnya. Satu yang harus kita lakukan adalah menerima itu gitu. Nggak usah menyalahkan siapapun gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ikhtiar, lebih kepada ikhtiar. Tapi sekali lagi kita bukan untuk melawan itu. Bukan untuk melawan gitu ya. Tapi yang kita lakukan adalah karena apa? Justru ketika posisi itu bukan menguji, sekali lagi bukan menguji kekuatan kita untuk melawan, tapi menguji apakah kita minta pertolongan sama Allah apa tidak. Jadi memang benar-benar kita kembali ya gitu ya, ketika dapat ujian, ketika dapat musibah, ketika kita dapat nauzubillah ya, bukan azab ya, tapi peristiwa-peristiwa yang tidak enak, balik lagi supaya Allah itu, supaya kita itu lebih dekat gitu sebetulnya kepada Allah. Allah kasih kesempatan kita untuk lebih dekat, dan pahamilah bahwa itu adalah jalan tol kita untuk masuk surganya lebih gampang, itu aja sebetulnya. Jadi mau dikasih ujian yang mau enggak, ya makanya ya sahabat Rasul bilangnya, ya Allah jangan aku dikasih kenikmatan sekarang waktu mereka pada masih hidup, nanti aja. Jadi dia bahkan minta itu musibah datang ke dia saat masih hidup. Jangan dikasih kenikmatan sekarang, karena saya maunya kenikmatan itu di akhirat. Jadi betul ya, ujian gitu ya, musibah dan lain-lain bukan untuk ditolak gitu ya, tapi justru kesempatan kita untuk dapat jalan tol ya, tiket tol gitu ya, langsung menuju surga Allah. Itu aja. Aduh, makasih banget ya nih udah bersedia ngobrol bareng malam ini. Salam buat Sama. Emilio dan anak-anak. Ya, Semoga sama-sama. kita semua sehat ya nih ya. Proses pengobatan Ani juga Amin. berjalan terus dengan lebih lancar. Terima kasih Amin. Smart Moms yang ada di rumah. Jadi nggak sempet, ada yang nggak sempet bertanya, mungkin lebih banyak mendoakan ya nih ya. Oke Ani, Iya, terima kasih alhamdulillah. banyak. Sampai Ini ketemu Fani, lagi Mbak insya Dika. Allah di lain waktu. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Amin, Kalau aku pasti pamit. banget bermanfaat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Smart Moms. Selamat malam. Dadah nih. Dah.